Halo, perkenalkan, saya Kristabella Angelina Alexander dan rekan saya Milenia Yeremia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas keuangan korporat internasional mengenai review artikel jurnal. Topik yang kelompok kami pilih yaitu faktor penentu keputusan hedging perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Isu penelitian. Perkembangan globalisasi menyebabkan munculnya kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis internasional. Banyak perusahaan yang memanfaatkan globalisasi untuk melakukan bisnis internasional, seperti perdagangan internasional maupun investasi internasional. Saat melakukan perdagangan internasional, akan menyebabkan terjadinya aktivitas pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain yang digunakan untuk pembayaran ekspor dan impor. Namun, dari waktu ke waktu nilai tukar mata uang setiap negara mengalami perubahan, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan dalam melakukan perdagangan internasional. Perusahaan dapat melakukan keputusan hedging sebagai upaya untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan dari fluktuasi nilai tukar. Slide ketiga, perusahaan manufaktur menjadi salah satu perusahaan yang berkontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik 2016, perusahaan manufaktur menjadi perusahaan dengan jumlah ekspor terbesar di Indonesia pada 2016, yaitu sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia perlu melakukan keputusan hedging untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan daripada perubahan nilai tukar. Perusahaan manufaktur dapat melakukan hedging dengan menggunakan instrumen derivatif seperti forward contract, swap, future contract, dan option. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penentu bagi perusahaan dalam melakukan keputusan hedging. Alasan penelitian. Perusahaan multinasional atau MNC, multinational corporate, merupakan perusahaan berskala besar yang memiliki kegiatan operasional yang luas karena melakukan kegiatan transaksi di berbagai negara. Kegiatan ekspor di Indonesia sebagian besar dikontribusi oleh perusahaan manufaktur sehingga keputusan hedging perlu dilakukan untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu keputusan hedging pada perusahaan multinasional di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2016. Teori yang mendasari. Jeff Madura menyatakan hedging adalah kontrak yang dapat digunakan untuk melindungi exposure dari nilai tukar. Perusahaan dapat menurunkan risiko dari fluktuasi nilai tukar dengan melakukan hedging. Terdapat beberapa instrumen derivatif yang dapat digunakan perusahaan sebagai strategi hedging, yaitu forward contract, swap, future contract, dan option. Yang pertama yaitu forward contract. Forward contract merupakan kontrak antara pembeli dan penjual untuk membeli atau menjual instrumen keuangan pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan harga yang disepakati saat ini. Swap merupakan transaksi yang disepakati oleh dua pihak untuk saling membayar arus kas selama periode tertentu, yang mana bank berperan sebagai perantara dua pihak yang melakukan swap. Hamdi Hadi menyatakan bahwa swap menjadi salah satu teknik hedging yang sesuai untuk mencegah risiko pertukaran mata uang pada transaction exposure jangka panjang. Yang ketiga yaitu future contract. Future contract ini merupakan kontrak yang terstandar antara pembeli dan penjual untuk membeli atau menjual instrumen keuangan pada tanggal yang disepakati di masa mendatang dengan harga tertentu. Dan yang terakhir yaitu option. Option merupakan kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, bagi pembeli kontrak untuk membeli atau menjual instrumen keuangan pada tanggal kadaluarsa yang ditentukan dengan harga tertentu. Untuk memperoleh hak membeli atau penjual, pembeli kontrak harus membayar premi tertentu kepada penjual kontrak. Terdapat dua faktor yang memengaruhi hedging, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang memengaruhi hedging yaitu BI rate dan nilai tukar. Pergerakan BI rate akan berdampak bagi perusahaan dalam hal suku bunga pinjaman. Fluktuasi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Selain faktor eksternal, terdapat beberapa faktor internal yang memengaruhi keputusan hedging suatu perusahaan. Faktor internal pertama yang memengaruhi keputusan hedging suatu perusahaan yaitu firm size. Bambang Rianto tahun 2013 menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari ekuitas, nilai penjualan, dan total aktiva.
Perusahaan yang berukuran besar memiliki kegiatan transaksi yang luas di berbagai negara, sehingga menggunakan mata uang yang beragam. Fluktuasi nilai tukar mata uang yang beragam ini dapat menimbulkan risiko yang besar bagi perusahaan berukuran besar, sehingga perusahaan besar cenderung melakukan keputusan hedging dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Hal ini didukung oleh penelitian Kartini dan Rifat tahun 2012, Gatot Nasir Ahmad et al. 2015, dan Ida Ayu Putu Megawati et al. 2016. Rumus untuk menghitung firm size yaitu dengan menghitung length total aset. Faktor internal kedua yang memengaruhi keputusan hedging suatu perusahaan yaitu leverage. Leverage menunjukkan penggunaan pendanaan perusahaan dari hutang dibandingkan dengan pendanaan perusahaan dari ekuitas. Rasio yang digunakan untuk menghitung leverage perusahaan yaitu debt-equity ratio. Berdasarkan teori Modigliani-Miller, saat pendanaan perusahaan dari hutang lebih besar dibandingkan pendanaan perusahaan dari ekuitas, maka dapat meningkatkan biaya kebangkrutan, agency cost, informasi asimetris, dan tingkat pengembalian bunga yang lebih tinggi. Semakin besar hutang suatu perusahaan, maka semakin besar pula potensi perusahaan dalam melakukan keputusan hedging untuk meminimalkan resiko kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Al-Fatimiyah et al. 2015, Ida Ayu Putu et al. 2016, dan Nyoman Narita 2017. Rumus untuk menghitung leverage yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Faktor internal yang ketiga yang memengaruhi keputusan hedging suatu perusahaan yaitu growth opportunity. Growth opportunity dapat dihitung melalui market to book value. Tingginya growth opportunity menunjukkan adanya peluang bagi perusahaan dalam memperluas kegiatan operasinya. Perusahaan dengan growth opportunity yang tinggi cenderung membutuhkan dana yang besar untuk membiayai perluasan operasinya. Perusahaan akan memilih mempertahankan pendapatannya untuk diinvestasi menggunakan pendanaan dari hutang dan jumlah besar. Pendanaan dari hutang ini dapat menimbulkan risiko gagal bayar bagi perusahaan, sehingga perusahaan cenderung melakukan keputusan hedging untuk melindungi perusahaannya. Hal ini dilakukan oleh penelitian Gatot Nazir Ahmad pada tahun 2015, Inge Lenggasari pada tahun 2016, Vika Saragih dan Musdolifah pada tahun 2017, Nyoman Norita dan Gede Merta tahun 2017. Rumus untuk menghitung growth opportunity yaitu faktor internal keempat yang mengaruhi keputusan hedging pada suatu perusahaan yaitu profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan efektivitas perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Profitabilitas dapat dihitung menggunakan return on asset atau ROA. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan lebih cepat melakukan ekspansi bisnisnya. Namun, pasar internasional bersifat dinamis sehingga saat perusahaan bertransaksi dalam jumlah besar dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan keputusan hedging untuk meminimalkan risiko. Hal ini didukung oleh penelitian Nadia Henelis Marta pada tahun 2015, Inge Lenggasari pada tahun 2016, dan Ida Ayu Putu Megawati pada tahun 2016. Faktor internal yang kelima yang dapat mempengaruhi keputusan hedging suatu perusahaan yaitu financial distress. Dan Darsono dan Asari pada tahun 2005 menyatakan bahwa financial distress merupakan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Perusahaan yang mengalami financial distress akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya sehingga cenderung melakukan keputusan hedging. Hal ini didukung oleh penelitian Krisdian dan Bajra pada tahun 2010. Faktor internal keenam yang memengaruhi keputusan hedging suatu perusahaan yaitu debt level. Debt level digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan produksi dan ekspansi perusahaan. Besarnya penggunaan hutang luar negeri akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, hutang dapat meningkatkan risiko yang dialami perusahaan. Perusahaan dengan tingkat hutang tinggi cenderung berhati-hati dalam menjalankan operasi perusahaannya, khususnya dalam kegiatan transaksi luar negeri. Perusahaan akan cenderung melakukan keputusan hedging untuk meminimalisir risiko. Hal ini didukung oleh penelitian Nguyen pada tahun 2003 dan Krisdian dan Bajra pada tahun 2017. Faktor internal ketujuh yang mempengaruhi keputusan hedging suatu perusahaan yaitu managerial ownership. Managerial ownership akan menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi laba manajer di perusahaan. Manajer akan melakukan keputusan hedging untuk mengurangi risiko nilai tukar dalam perdagangan internasional. Hal ini didukung oleh penelitian Amer pada tahun 2010.
Faktor internal ke-8 yang mempengaruhi keputusan hedging suatu perusahaan yaitu likuiditas. Likuiditas digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Likuiditas dapat dihitung menggunakan current ratio. Tingginya current ratio dapat mengurangi risiko bagi perusahaan karena perusahaan memiliki cadangan dana. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan keputusan hedging. Hal ini didukung oleh penelitian Amir pada tahun 2010, Ahmad dan Haris pada tahun 2012, Sang pada tahun 2013, Irawan pada tahun 2014. Rumus untuk menghitung likuiditas perusahaan yaitu berdasarkan deskripsi konseptual dan hasil penelitian terdahulu, dapat dibentuk hipotesis dan rangka penelitian sebagai berikut. Hipotesis yang pertama yaitu frame size berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging. Hipotesis kedua yaitu leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging. Hipotesis ketiga yaitu growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging. Hipotesis keempat yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging. Hipotesis kelima yaitu financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging. Hipotesis keenam yaitu debt level berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging. Hipotesis ketujuh yaitu managerial ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging. Dan yang terakhir yaitu hipotesis ke-8, di mana likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan hedging. metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian pada jurnal-jurnal yang kelompok kami pilih menggunakan jenis penelitian yang berbeda-beda. Pada jurnal pertama dilakukan penelitian menggunakan logistic regression untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada jurnal kedua dilakukan penelitian asosiatif kausalitas menggunakan logistic regression. Pada jurnal ketiga dilakukan penelitian menggunakan multiple linear regression analysis. Pada jurnal pertama terdiri dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen pada jurnal pertama yaitu frame size yang dilambangkan dengan X1, leverage yang dilambangkan dengan X2, growth opportunity yang dilambangkan dengan X3, dan profitabilitas yang dilambangkan dengan X4. Variabel dependen pada jurnal pertama yaitu keputusan hedging yang dilambangkan dengan huruf Y. Pada jurnal kedua terdiri dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen pada jurnal kedua yaitu frame size yang dilambangkan dengan X1, financial distress yang dilambangkan dengan X2, debt level yang dilambangkan dengan X3, dan managerial ownership yang dilambangkan dengan X4. Variabel dependen jurnal kedua sama dengan variabel dependen pada jurnal pertama, yaitu keputusan hedging yang dilambangkan dengan huruf Y. Pada jurnal ketiga hanya terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen pada jurnal ketiga yaitu market to book value yang dilambangkan dengan X1 dan likuiditas yang dilambangkan dengan X2. Variabel dependen pada jurnal ketiga yaitu keputusan hedging menggunakan forward contract yang dilambangkan dengan huruf Y. Selanjutnya, populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan multinasional di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 hingga 2016. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 144 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yang mana sampel yang dipilih itu berdasarkan kriteria. Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan multinasional di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 hingga 2016. Kriteria kedua yaitu perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara kontinu yang telah diaudit periode 2011 hingga 2016. Dan yang ketiga yaitu perusahaan memiliki exposure transaksi selama periode 2011 hingga 2016. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 34 perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian. Metode pengolahan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dokumentasi.
Metode pengolahan data yang digunakan pada jurnal pertama adalah logistic regression. Variable dependent pada penelitiannya menggunakan variabel kategorikal, yang mana perusahaan yang melakukan aktivitas hedging diberi nilai 1, sedangkan perusahaan tidak melakukan hedging diberi nilai 0. Rumus logistic regression adalah sebagai berikut. Pengolahan data pada jurnal kedua sama dengan jurnal pertama, yaitu menggunakan logistic regression, namun terdapat pada variabel independen yang terukur. Tujuan pengujian pada jurnal kedua ini adalah untuk mengetahui pengaruh firm size, financial distress, debt level, dan managerial ownership terhadap keputusan hedging. Pada jurnal kedua diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut. Metode pengolahan data pada jurnal ketiga menggunakan multiple linear regression analysis. Tujuan multiple linear regression analysis ini yaitu menguji pengaruh MTBV dan likuiditas terhadap forward contract. Persamaan multiple linear regression analysis adalah sebagai berikut. Rancangan pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diperoleh rancangan hipotesis sebagai berikut. Firm size, leverage, growth opportunity, profitabilitas, financial distress, debt level, dan managerial ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging, yang mana faktor-faktor ini berpengaruh searah dengan keputusan hedging perusahaan. Berbeda dengan likuiditas yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan hedging, yang mana likuiditas berpengaruh kebalikan dengan keputusan hedging perusahaan. Perusahaan melakukan hedging untuk meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan dari fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Pada jurnal pertama dilakukan penelitian menggunakan logistic regression yang menunjukkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil logistic regression menunjukkan bahwa firm size memiliki koefisien regresi yang bernilai 0,538 dengan nilai signifikansi 0. Lalu debt to equity ratio memiliki koefisien regresi yang bernilai minus 0,007 dengan nilai signifikansi 0,765. Growth opportunity memiliki nilai koefisien regresi 0,146 dengan nilai signifikansi 0,042. Profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,906 dengan nilai signifikansi 0,374. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa firm size dan growth opportunity memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif dan nilai signifikansi lebih kecil dari alfa sama dengan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa firm size dan growth opportunity memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap keputusan hedging perusahaan, sehingga H1 dan H3 diterima. Semakin besar ukuran perusahaan dan semakin tinggi kesempatan tumbuh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan keputusan hedging untuk mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari banyaknya kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan di luar negeri. Sedangkan leverage dan profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi yang berbeda. Leverage memiliki nilai koefisien regresi negatif, sedangkan profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa leverage memiliki hubungan yang negatif terhadap keputusan hedging perusahaan, sedangkan profitabilitas memiliki hubungan yang positif terhadap keputusan hedging. Namun, leverage dan profitabilitas ini memiliki kesamaan, yaitu nilai signifikansinya lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap keputusan hedging perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa leverage dan profitabilitas tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan keputusan hedging. Maka H2 dan H4 ditolak. Selanjutnya yaitu jurnal kedua. Pada jurnal kedua ini membahas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang mana variabel independennya terdiri dari firm size, financial distress, debt level, dan managerial ownership. Variabel dependen yang diuji pada jurnal kedua ini sama dengan jurnal pertama, yaitu keputusan hedging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm size memiliki koefisien regresi yang bernilai 0,338 dengan nilai signifikansi 0,002.
Financial distress memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,004 dengan nilai signifikansi 0,108. Debt level memiliki koefisien regresi yang bernilai 0,001 dengan nilai signifikansi 0,418. Lalu managerial ownership memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,026 dengan nilai signifikansi 0,024. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa firm size dan managerial ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari alfa sama dengan 5%, sehingga H1 dan H7 diterima. Semakin besar perusahaan dan kepemilikan manajer, maka perusahaan cenderung melakukan keputusan hedging. Sedangkan financial distress dan debt level memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif dan nilai signifikansi lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa financial distress dan debt level memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap keputusan hedging perusahaan, sehingga financial distress dan debt level tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan hedging. Maka H6 dan H5 ditolak. Penelitian pada jurnal ketiga menggunakan multiple linear regression analysis. Penelitian ini menguji pengaruh market to book value dan current ratio terhadap forward contract. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi market to book value sebesar 0,496 dengan nilai signifikansi 0,013. Hasil penelitian untuk current ratio memiliki nilai koefisien regresi sebesar min 0,454 dengan nilai signifikasi 0,042. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa market to book value memiliki nilai koefisien regresi positif dan nilai signifikansi lebih kecil dari alfa sama dengan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa market to book value yaitu growth opportunity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap forward contract. Sehingga H3 diterima. Semakin tinggi kesempatan tumbuh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan keputusan hedging. Sedangkan likuiditas memiliki nilai koefisien regresi negatif dan nilai signifikansi lebih kecil dari alfa sama dengan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap forward contract. Sehingga H8 diterima. Semakin tinggi likuiditas, maka semakin rendah penggunaan forward contract perusahaan. Selanjutnya pada bagian yang terakhir yang membahas mengenai konklusi, implikasi, dan rekomendasi. Konklusinya yaitu terdapat 3 jurnal yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hedging perusahaan multinasional di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada jurnal pertama, firm size dan growth opportunity memengaruhi keputusan hedging perusahaan, sedangkan leverage dan profitabilitas tidak memengaruhi keputusan hedging perusahaan. Pada jurnal kedua, firm size dan managerial ownership memengaruhi keputusan hedging perusahaan, sedangkan financial distress dan debt level tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan hedging. Pada jurnal ketiga, growth opportunity memengaruhi keputusan hedging perusahaan, sedangkan likuiditas berpengaruh kebalikan terhadap keputusan hedging perusahaan. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin rendah penggunaan hedging perusahaan. Implikasinya yaitu terdapat beberapa perbedaan antara hasil penelitian ini dan rancangan pengujian hipotesis yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu. Pada hasil penelitian terdahulu, terdapat 4 variabel independen yaitu leverage, profitabilitas, financial distress, dan debt level yang memengaruhi variabel dependen yaitu keputusan hedging. Namun, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, profitabilitas, financial distress, dan debt level tidak memengaruhi keputusan hedging perusahaan. Rekomendasinya yaitu setiap perusahaan multinasional di bidang manufaktur yang melakukan kegiatan transaksi internasional perlu untuk melakukan keputusan hedging untuk meminimalkan risiko yang dapat ditimbulkan dari fluktuasi nilai tukar. Perusahaan multinasional tentu memiliki kegiatan operasional yang luas di berbagai negara, sehingga memiliki beragam nilai tukar mata uang. Nilai tukar yang beragam ini dapat menjadi risiko bagi perusahaan saat terjadi fluktuasi nilai tukar.
Perusahaan besar dengan kesempatan tumbuh yang tinggi serta kepemilikan manajer yang banyak perlu melakukan hedging untuk melindungi perusahaan dari risiko yang dapat terjadi dari fluktuasi nilai tukar. Perusahaan dengan likuiditas rendah yang mana memiliki kemampuan yang rendah dalam membayar kewajibannya juga perlu untuk melakukan keputusan hedging. Salah satu strategi hedging yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar yaitu dengan menggunakan instrumen derivatif forward contract. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah sebut kata dan nama. Terima kasih. Sampai jumpa.